Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar bersama-sama. Kita akan belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang penerapan barisan geometri. Di mana penerapannya nanti kita bahas pada pertumbuhan dan peluruhan. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Ini pada pertumbuhan, misalkan suatu bakteri itu membelah menjadi dua bagian setelah 2 jam sekali. Jika pada pukul 5 itu terdapat sebanyak 350 bakteri, maka pertanyaannya adalah berapakah banyaknya bakteri itu pada pukul 15 pada hari yang sama. Jadi bukan pada hari berikutnya tetapi pada hari yang sama. Nah, ini adalah merupakan contoh dari penerapan dari barisan geometri. Baik, kita selesaikan contoh dari penerapan barisan geometri ini. Kita ilustrasikan. Pertama, bakteri tersebut jumlahnya adalah 350. Jadi 350 itu pada pukul 5. Dan membelahnya itu setiap 2 jam sekali, yakni menjadi 2 bagian. Jadi pada pukul 5, pukul 05, itu banyaknya bakteri adalah 350. Kemudian setiap 2 jam sekali itu membelah menjadi 2 bagian. Sehingga pada pukul 07.00 itu banyaknya bakteri menjadi 2 kalinya, yakni 700 bakteri banyaknya. Jadi menjadi 700 bakteri. Karena setiap dari bakteri itu membelah menjadi 2 bagian, sehingga sebanyak 350 bakteri itu menjadi 2 kali lipatnya, sehingga menjadi 700 banyaknya bakteri. Nah, pertanyaannya adalah pada saat pukul 15 itu berapakah banyaknya bakteri? Kalau kita masih bisa menguraikannya satu persatu, mungkin tidak ada masalah, tidak ada kendala. Tapi ketika misalkan lamanya dibuat menjadi 2 hari, 3 hari, dan seterusnya, tentu kita akan kesulitan kalau kita uraikan satu persatu. Misalkan kalau diuraikan satu persatu, ini dari pukul 5 adalah 350, pukul 7 adalah 700, kemudian pukul 9 itu 700 2 kalinya berarti 1400 bakteri. 1400 bakteri. Sehingga kita harus menentukan maka berapa kali banyaknya pembelahan itu mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 15.00. Berarti kita harus menentukan berapa lama waktunya mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 15. Nah, berarti kita harus mengurangi pukul 15 dikurangi dengan 5. Jadi pukul 15.00 itu kalau kita kurangi dengan pukul 5.00, maka kita akan mendapatkan ini sebanyak 10. Jadi waktunya adalah 10 jam. Waktunya 10 jam. Nah, berarti ada 10 kali pembelahan. Hanya saja dimulainya 10 jam ini itu bukan dimulai dari awal.
Artinya ada 10 suku, maaf bukan 10 suku, waktunya 10 jam, tetapi karena membelahnya 2 jam, ini kita bagi menjadi 2 lagi. Jadi kita bagi menjadi 2. Ini dibagi menjadi 2 sehingga kita dapatkan 5. Sehingga nanti itu akan ada 5 suku, tetapi 5 sukunya bukan dimulai dari pukul 5, yakni dimulai dari pukul 7. Karena kalau 7 itu dikurangi dengan 5 hasilnya adalah 2, berarti suku yang pertama itu adalah 700. Suku yang pertama adalah 700. Kalau 2 berarti kalau 2 jam ya. Tapi kalau 10 jam sehingga dibagi menjadi 5, bagi menjadi 2, hasilnya itu 5, dibagi 2 menjadi 5, maka nanti itu ada 5 suku itu setelah 350 ini. Nah, berarti 5 suku yang di sebelah sini kemudian ditambahkan dengan 1 suku yang pertama. Nah, berarti ada 6 suku. Sehingga kalau yang ditanya pada pukul 15, berarti kita ditanya suku yang ke-6. Jadi suku yang ke-6, sehingga nanti N-nya berarti sama dengan 1 ditambah 5 itu sama dengan 6. Nah, sehingga pada pukul 15 berarti suku yang ke-6 dari barisan geometri ini. Sehingga U6 menurut rumus barisan dari geometri itu sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N dikurangi 1. UN berarti suku yang ke-6 itu sama dengan A itu mula-mula suku yang pertama yakni 350 bakteri, kemudian dikalikan dengan R, rasionya adalah 2 karena 2 kali lipatnya. Suku yang kedua atau bisa dibagi tidak apa-apa. Yakni 700 dibagi 350 hasilnya adalah 2 atau 1400 dengan 700 hasilnya adalah 2. Sehingga R-nya adalah 2 dipangkatkan N-nya adalah 6 dikurangi 1. Sehingga sama dengan 350 dikalikan dengan 2 dipangkatkan 5. 350 2 pangkat 5 adalah 32. Kalau kita kalikan 35 kalikan dengan 32, kita dapatkan 0, kemudian 7, ini 5, 9, kemudian 10. Sehingga hasilnya adalah hasilnya 1120, kemudian karena di sini 350 tinggal nambahkan 0 di belakang. Sehingga hasilnya adalah 1120 karena ada 0 tambahkan 01, sehingga banyaknya bakteri pada pukul 15.00 itu adalah sejumlah 11.200 bakteri. Nah, ini contoh soal dari pertumbuhan bakteri, di mana kita tahu bahwasanya bakteri ada yang bermanfaat, misalkan di dalam pertanian dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalkan karena kita membutuhkan bakteri tersebut dan banyaknya juga berpengaruh, maka kita bisa menghitung berapa bakteri yang dibutuhkan, sehingga waktu yang dibutuhkan juga bisa diketahui. Atau mungkin dalam kesehatan itu bisa juga kita hitung. Baik, contoh soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah masalah peluruhan yang juga merupakan penerapan dari barisan geometri. Nah, misalkan suatu zat radioaktif itu memiliki waktu paruh 5 tahun. Waktu paruhnya adalah 5 tahun. Yang disebut dengan waktu paruh itu merupakan waktu yang digunakan oleh radioaktif tersebut itu untuk meluruh menjadi setengahnya, menjadi
1/2-nya. Jadi waktu yang digunakan, waktu paruh merupakan waktu yang digunakan oleh zat radioaktif tersebut itu untuk meluruh menjadi setengahnya atau separuhnya. Nah, ini waktunya adalah 5 tahun. Nah, kemudian sebanyak 25 gram zat radioaktif itu disimpan pada suatu tempat hingga berlangsung proses peluruhan. Pertanyaannya adalah tentukan sisa zat radioaktif tersebut itu setelah disimpan selama 50 tahun. Nah, hampir sama dengan permasalahan yang tadi. Jadi, setiap 5 tahun itu meluruh menjadi setengahnya. Nah, berbalik dengan yang tadi, kalau yang tadi adalah menjadi 2 kali lipatnya. Kalau yang ini meluruh jadi menjadi separuhnya setelah 5 tahun. Berarti kalau misalkan kita tuliskan, pertama adalah 25 gram. Jadi pertama adalah 25 gram. Kemudian setelah 5 tahun maka menjadi setengahnya, menjadi 25 per 2. Setelah 10 tahun menjadi setengah dari 25 per 2, berarti 25 per 4. Demikian seterusnya. Kalau masih kita bisa uraikan satu persatu, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan kita kesulitan, berarti kita harus menentukan maka berapa banyaknya barisan dari waktu yang ditentukan tersebut. Sukunya ada berapa. Nah, kita perhatikan. Ini waktunya adalah 50 tahun. Berarti setelah 5 tahun itu merupakan peluruhan yang pertama. Jadi setelah 5 tahun peluruhan yang pertama. Berarti kalau 50 tahun itu dibagi 5 itu ada 10, berarti selanjutnya itu akan ada 10 suku. Akan ada 10 suku hingga 50 tahun. Sehingga banyaknya sukunya sampai 50 tahun itu 10 ditambah 1 itu berarti sama dengan 11. Ya, berarti berapa sisanya, sisa zat radioaktif tersebut setelah 50 tahun, berarti kita mencari suku yang ke-11. Berarti N-nya itu sama dengan 1 yang pertama ini ditambah dengan 10. Jadi N-nya ada 11. Nah, sehingga kita mau menentukan, nah ini merupakan barisan geometri karena meluruh setengah. Jadi setengah, 1/4, 1/8 dan seterusnya. Sehingga rasionya itu berarti sama dengan setengah. Suku pertamanya adalah 25. Berarti kita cari suku yang ke-11. Berarti U11 itu sama dengan, atau UN dulu rumusnya, UN adalah A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Karena suku yang ke-11, berarti U11 itu sama dengan suku yang pertama adalah 25, kemudian dikalikan dengan rasionya adalah setengah, dipangkatkan, kemudian 11 dikurangi dengan 1. Berarti pangkatnya adalah pangkat 10. Sehingga 25 dikalikan dengan setengah, pangkatnya adalah pangkat 10. Yakni pangkat 10 karena 11 dikurangi 1. Sehingga sama dengan 25 itu dikalikan dengan 1/2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Berarti 32 dikalikan dengan 32. Ini hasilnya 4. Yang ini adalah 6. Ini 6. Ini 9. Sehingga hasilnya 4, 2,
1, berarti 1024. Sehingga hasilnya adalah 25 dikalikan dengan 1/1024. Atau kalau kita bagi 25 dibagi dengan 1024, kalau kita menggunakan kalkulator, maka akan kita dapatkan 0,02024. Jadi 0,02024. Atau dibagi secara biasa juga pasti akan menghasilkan 0,24 kalau kita menghitungnya secara benar. Baik, ini hasil dari soal yang kedua, yakni peluruhan dari zat radioaktif. Jadi yang semula 25 gram, maka setelah 50 tahun, kalau dia itu waktu paruhnya adalah 5 tahun, berarti setelah 50 tahun, sisanya zat radioaktif tersebut adalah 0,24 gram. Nah, demikian pembahasan kita kali ini tentang penerapan barisan geometri, di mana penerapannya terhadap proses pertumbuhan, yakni pertumbuhan dari bakteri yang kita bahas tadi. Kemudian yang kedua adalah proses peluruhan dari zat radioaktif. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.